Ya, sekarang saya sedang berada di depan gerbang Keraton Kesepuan. Menurut cerita yang saya dapatkan, keraton ini dibangun pada tahun 1430-an oleh Pangeran Cakrabuana, putra mahkota Pajajaran, yang kemudian keraton ini diserahkan kepada putrinya yang bernama Ratu Ayu Pakungwati. Kemudian keraton ini dinamakan Keraton Pakungwati. Sampai sekarang pun, keraton ini dikenal dengan sebutan Dalem Agung Pakungwati. Ratu Ayu Pakungwati kemudian menikah dengan Pangeran Sunan Gunung Jati yang merupakan pemimpin Wali Songo yang bertugas menyebarkan agama Islam di seluruh Jawa. Keraton ini juga merupakan pusat pengembangan agama Islam di Jawa. Di sebelah kiri saya berdiri bangunan tanpa dinding yang bernama Pancaratna. Bangunan ini fungsinya untuk sembah atau menghadap para penggede desa. Sekilas tentang cerita Keraton Kesepuan ini, dan selanjutnya saya akan masuk ke dalam untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada sampai sekarang. Dan di tempat saya berdiri ini terdapat tumpukan bata yang menyerupai sandi yang dinamakan Siti Inggil. Di dalam Siti Inggil ini terdapat 5 bangunan di dalamnya. Siti Inggil ini merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati. Dalam tumpukan bata ini menempel berbagai macam keramik peninggalan dari Cina, seperti bisa kita lihat sekarang. Saya akan mencoba masuk melihat bangunan-bangunan di dalam Siti Inggil. Dan bangunan ini adalah Semartinandu. Semartinandu ini mempunyai 2 tiang yang melambangkan 2 kalimat syahadat. Semartinandu ini dulunya dipakai untuk duduk permaisuri. Bangunan ini bernama Malang Semirang. Malang Semirang ini di tengahnya mempunyai 6 tiang yang melambangkan rukun iman. Tiang ini semuanya berjumlah 20 tiang yang merupakan melambangkan sifat-sifat Allah. Tempat ini dulunya dipakai untuk duduk raja ketika melihat acara di alun-alun ataupun melihat hukuman mati kepada terdakwa di dalam Pancaniti. Tiang ini masih asli, kayunya dari dulu sampai sekarang belum pernah diganti. Namun sekarang keramik yang saya injak ini sudah ada perbaharuan. Dan yang kecil ini namanya Mande Pandawa 5. Kenapa dinamakan Mande Pandawa 5? Karena memiliki 5 tiang yang berarti melambangkan rukun Islam. Mande Pandawa 5 ini dulunya dipakai untuk duduk para pengiring raja. Dan bangunan ini Mande Karasmen. Mande Karasmen ini biasanya digunakan untuk membunyikan gamelan sekaten. Sampai sekarang pun gamelan ini masih dibunyikan setiap tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Bangunan ini masih asli dan tiangnya berjumlah. Bangunan ini namanya Mande Pengiring. Mande Pengiring ini dulunya dipakai untuk duduk para pengiring raja. Dan di sebelah selatan Mande Pengiring ini terdapat 2 buah batu yang diberi nama Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni ini melambangkan Adam dan Hawa. Dan ini merupakan pintu keluar dari Siti Inggil yang akan menuju ke dalam keraton. Ya, dan ini namanya Penggada. Ini merupakan bangunan yang dulunya dipakai untuk meeting para 5 aparat. 5 aparat itu merupakan Demang Dalem, Lurah Dalem, Camat Dalem, Laskar Dalem, dan Kaum Dalem. Dan
Ini merupakan gerbang yang akan menuju keraton yang bernama Gerbang Ragol 1. Dan ini merupakan gerbang yang akan menuju ke dalam musola yang bernama Langgar Agung. Di depan saya ini ada musola yang dinamakan Langgar Agung. Langgar Agung ini biasanya digunakan untuk sholat 5 waktu maupun acara-acara penting seperti bubur selabuk, mauludan, takzilan bulan Ramadan maupun penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan di samping musola Langgar Agung ada tempat yang dinamakan Sang Magiri. Sang Magiri ini adalah tempat beduk yang biasanya digunakan untuk membunyikan beduk tepat waktu jam sholat. Dan di halaman Kemandungan ini terdapat sumur. Sumurnya dinamakan Sumur Kemandungan. Sumur Kemandungan ini biasanya dipakai untuk mencuci senjata setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dan gerbang ini adalah gerbang yang dinamakan Gerbang Gledegan. Gerbang ini merupakan gerbang terakhir yang akan menuju ke dalam keraton. Dan sekarang kita sudah sampai tepatnya di depan Istana Raja. Ada taman yang bernama Taman Bundaran Dewandaru. Di dalam taman ini terdapat 8 buah pohon dewandaru. Nama taman ini diambil dari nama pohon tersebut. Taman Bundaran Dewandaru artinya jadilah orang yang menerangi sesama mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Dan di sini kita dapat melihat ada patung lembu kecil atau nandi, pohon soka, meja dan bangku dari batu. Ada juga 2 buah patung macan putih yang merupakan lambang Pajajaran. 2 buah meriam. 2 buah meriam ini persembahan Ki Santoma dan Nyi Santomi. Dan selanjutnya saya akan masuk ke dalam Museum Benda Kuno yang ada di dalam Keraton Kesepuhan. Di dalam museum ini masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah zaman dulu yang masih disimpan dan dirawat dengan rapi seperti gamelan, degung dari Banten yang masih banyak koleksinya. Gamelan dan degung ini merupakan peninggalan-peninggalan dari Sunan Kalijaga. Ada juga rebana, namun koleksi rebana ada yang sudah rusak. Ada juga gamelan yang biasanya disebut gamelan Si Ketuyung dari Cirebon pada tahun 1748. Gamelan ini masih banyak dan masih utuh koleksinya dan masih terawat di dalam museum ini. Ada beberapa topeng dan wayang. Ada juga gamelan sekaten yang sampai sekarang pun masih sering dibunyikan setiap hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tempatnya di Siti Inggil di bangunan yang bernama Mandeka Rasmen. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi di museum ini yang masih dirawat di dalam museum ini. Ada juga barang-barang yang terbuat dari kristal yang masih tersimpan dan tertata rapi di dalam museum ini. Ada juga baju-baju perang zaman dahulu yang masih disimpan dalam museum ini. Ada juga banyak peti peninggalan dari Cina yang masih disimpan di museum ini. Masih banyak lagi barang-barang kuno yang masih terawat di museum ini. Dan di depan saya ini terdapat tugu yang dinamakan Tugu Manunggal. Tugu ini melambangkan keesaan Allah.
Dan ini adalah pintu depan istana, dan saya akan mencoba masuk ke latar istana. Dan sekarang saya sudah ada di latar istana. Dan bisa kita lihat bangunan istana ini penuh dengan kayu-kayu dan ukiran-ukiran cantik. Dan di tembok istana ini menempel keramik-keramik cantik peninggalan dari Cina. Keramik-keramik ini menceritakan kehidupan zaman dahulu. Bisa kita lihat seperti ya, dan bisa kita lihat atap bangunan istana ini penuh dengan ukiran kayu cantik yang masih asli. Dan menurut cerita yang saya dapatkan, kayu ini menempel tidak menggunakan paku, melainkan dengan usuk-usuk yang disambungkan satu sama lain. Dan ini merupakan pintu depan istana, namun sayang kita tidak bisa melihat di dalamnya. Dan bisa kita lihat di belakang saya ada kereta yang dinamakan kereta Pedati Gede. Kereta Pedati Gede ini merupakan duplikat dari Pekalongan. Bisa kita lihat besar roda kereta ini. Kereta ini dulunya dipakai untuk mengangkut barang. Sekarang kita akan masuk ke dalam museum kereta Singa Barong. Di dalam museum ini ada sebuah kereta yang dinamakan kereta Singa Barong, yang artinya singa adalah singarani dan barong adalah bareng-bareng, atau dalam kata arti bahasa Indonesianya adalah kereta ini yang menamakan bersama-sama. Kereta ini dulunya tidak dipakai untuk perang, melainkan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Jawa. Kereta ini dibuat pada tahun 1549 yang diprakarsai oleh Panembahan Pakuwati I, dan arsiteknya adalah Panembahan Losari, pangeran dari desa Pulau Saren Losari. Kereta Singa Barong yang ada di depan saya ini adalah kereta yang asli. Yang duplikatnya rencananya akan dibawa ke Losari untuk acara Kirab Agung Panembahan Losari. Dan bisa kita lihat di dalam museum ini juga terdapat lukisan 3 dimensi yang bernama Maharaja Prabu Siliwangi. Lukisan ini dibuat pada tahun 2004, masih baru. Awal dibuatnya lukisan ini karena pelukis tersebut bermimpi bertemu dengan Prabu Siliwangi. Dan saya sedang berada di dalam pintu masuk yang di dalamnya terdapat sumur yang bernama Sumur Agung. Dan saya akan mencoba masuk untuk melihat sumur agung ini. Dan bisa kita lihat ukuran sumurnya sangat besar dan airnya pun juga jernih. Dan saya akan mencoba mencuci muka saya dengan air sumur ini. Sumur ini juga dipercaya bisa membawa barokah dalam hidup kita, dekat jodohnya, awet muda, dan mudah-mudahan saya diberi kecerdasan dan kesuksesan di masa depan nanti. Dan saya akan mencoba mencuci muka saya dengan air ini. Air ini berasa sangat segar di muka saya.
Dan bisa kita lihat, ini merupakan salah satu rangkaian acara kirab agung Panembahan Losari yang diadakan di Desa Pulau Saren, Losari. Dan bisa kita lihat dalam acara kirab agung Panembahan Losari ini ada kereta Singa Barong. Namun kereta Singa Barong ini adalah kereta duplikat dari kereta Singa Barong yang ada di Museum Keraton Kasepuhan. Kereta Singa Barong yang asli sudah dimuseumkan dan sudah tidak bisa keluar karena untuk menjaga agar yang asli itu tidak rusak. Jika dunia kami yang dulu kosong tak pernah kau isi, mungkin hanya ada warna hampa, gelap dan gulita. Kami tidak bisa kemana-mana, kami tak bisa apa-apa. Tapi kini dunia kami penuh warna, dengan goresan-goresan garis yang indah. Juga kata yang dulu hanya jadi mimpi kami, kini mulai terlihat bukan lagi mimpi. Itu karena kau yang mengajarkan kami, mengajarkan bagaimana warna yang indah, bagaimana garis yang harus kita lukis, juga tentang kata yang harus kita baca. Terima kasih guruku, dari hatiku untuk semua pejuang pendidikan. Dengan pendidikanlah kita bisa memperbaiki bangsa, dengan pendidikanlah nasib kita bisa dirubah. Hal yang tak mungkin kau jadikan mungkin. Hanya ucapan terakhir dari mulutku, terima kasih guruku.